Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah segala penghiburan menghibur hati saudara dan saudari dan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saudara-saudari berada saat ini, dan kita semua yang berkumpul di kapel postulat ini, adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan dihindari, bahwa kematian adalah jodoh dari kemanusiaan kita. Kematian baik karena sakit, kematian karena kecelakaan, atau kematian karena umur tua adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita mau berkumpul bersama, berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal karena penyakit, karena umur tua, dan secara khusus karena korban virus corona. Kita berterima kasih kepada Tuhan, sampai saat ini kita masih boleh mendoakan mereka dalam keadaan sehat. Kita bawakan mereka dalam doa-doa kita, agar mereka semua berbahagia di surga. Dan kita sungguh-sungguh mau bersatu dalam doa ini, menyatukan hati kita, agar mereka diselamatkan oleh karena darah penebusan Kristus. Marilah saudara-saudari terkasih, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita mohon ampun kepada Tuhan, bahwa kita telah berdosa, mohon ampun daripadanya, supaya kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan. Pembacaan dari kitab kedua Makabi. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku.
Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekuatan. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan kematian, kita tentu mengalami kesedihan. Apalagi kematian itu dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Dari ayah kita, saudara kita, ibu, atau siapapun yang kita sayangi. Pastilah kita merasa sangat sedih. Berpisah jauh dari saudara dan saudari kita pun kita mengalami kesedihan. Apalagi berpisah untuk selama-lamanya karena kematian. Tentu hal ini menyedihkan dan menyakitkan hati kita. Apalagi masih banyak rencana yang pernah kita rencanakan bersama. Masih banyak program yang harus kita selesaikan bersama. Tetapi karena virus corona yang merenggut nyawa mereka, segala rencana itu bagaikan hilang ditelan angin seketika. Saudara-saudariku yang terkasih, selain sedih mendengarkan kabar kematian, kita juga takut akan kematian. Saya tidak tahu dari kelompok Love Praying Family ini apakah ada yang tidak takut pada kematian. Tapi saya kira secara umum banyak orang yang takut akan kematian. Mengapa kita takut akan kematian? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini. Satu jaminannya hanyalah kebangkitan Kristus kepada kita. Itulah yang meyakinkan kita bahwa ada hidup kekal setelah hidup di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun hati kita sering takut kepada kematian, tetapi sesungguhnya batin kita rindu akan kematian. Jiwa kita rindu akan kematian. Karena apa? Karena dengan kematian kita bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan orang yang sangat mencintai kita, dengan pribadi yang sangat mengasihi kita, yakni Yesus Kristus sendiri. Setiap orang pasti senang, pasti bahagia bertemu dengan pribadi yang mencintai Dia. Demikianlah jiwa kita, rindu bertemu dengan pribadi yang sangat mencintai Dia. Tak lain dan tak bukan, Dialah Allah sendiri. Dialah yang begitu tulus mencintai kita, mengasihi kita. Oleh sebab itu, kematian saudara-saudari kita, baik karena sakit biasa, sakit alami, karena umur, maupun karena virus 19 yang sedang melanda dunia kita saat ini, kita berpasrah bahwa kematian itu entah apapun bentuk dan apapun yang disebabkan olehnya, yang pertama dan terutama ialah kita yakin
bahwa kematian itu adalah jodoh manusia dan tak seorang pun bisa diluputkan dari kematian. Yang penting ialah bahwa kita tetap beriman kepada Kristus yang telah bangkit, memberikan jaminan kehidupan kekal kepada kita. Kristus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Dan Yesus berkata hari ini dalam Injil kepada kita, "Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak dan tidak akan kubuang." Kita percaya akan sabda ini. Kita yakin akan sabda ini. Inilah penghiburan bagi kita. Yang bisa kita lakukan pada malam hari ini adalah merayakan Ekaristi bagi jiwa-jiwa mereka. Mempersembahkan Ekaristi bagi jiwa-jiwa mereka. Persembahan yang kita lakukan ini adalah sudah direpresentasikan atau sudah dibuat suatu nubuat dari kitab Makabe yang kita dengarkan pada bacaan pertama hari ini. Adalah perbuatan yang saleh dan mursyid, mempersembahkan persembahan bagi jiwa-jiwa orang yang mati. Karena kita percaya akan kebangkitan. Dengan kebangkitan Kristus, kita percaya mereka memiliki kehidupan yang kekal. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kebaikan kita, dan bukan pula karena persembahan kita. Tetapi karena persembahan Kristus di atas altar, di kayu salib, yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada keselamatan kita. Inilah jaminan kita. Maka setiap kali berdoa koronka kita mengucapkan, "Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia." Kita memohonkan belas kasih Tuhan. Kita memohonkan belas kasih Bapa kepada kita, kepada saudara-saudari kita yang meninggal. Saya berharap saudara-saudariku yang hadir pada malam hari ini tidak selalu dicekam oleh kesedihan, oleh rasa bersalah. Mengapa pada saat hidup ayahku atau ibuku, saudaraku, saudariku, saya tidak memberikan cinta yang terbaik kepada mereka. Kita tidak perlu menangisi masa lalu kita. Mari kita menatap masa depan dan memohon kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal itu beristirahat dalam damai yang kekal. Penyesalan kita lakukan dalam doa-doa kita. Bila kita terus-menerus sedih dan menyesali perbuatan kita selama hidup mereka di dunia ini, kita sendiri tidak mengalami perkembangan iman. Sebaliknya, kita menjadi sakit, menyesali diri, selalu merasa bersalah, mengapa selama hidupnya saya tidak sungguh-sungguh memberikan cinta kepada mereka. Doa-doa kita pada saat ini adalah tanda cinta kita kepada mereka. Mari kita doakan mereka. Kita yakin dengan kurban Kristus mereka diselamatkan. Amin. Kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa Sang Pencipta, kami berdoa bagi semua jiwa-jiwa yang kami kasihi, yang telah dibacakan di intensi doa, yang telah Engkau panggil menghadapmu. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan tempat yang layak bagi mereka
untuk hidup bahagia bersamamu selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Yang Esa, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa, sumber penghiburan dan cinta kasih tiada batas. Kami berdoa bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon kepadamu, berikanlah segenap keluarga kebahagiaan, keharmonisan, serta kekuatan untuk selalu setia kepadamu. Bantulah segenap keluarga dalam setiap perjuangan hidup mereka. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa di api penyucian, dan terutama jiwa-jiwa yang meninggal dunia pada tahun 2020 dan 2021, diakibatkan karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, yang penuh pengampunan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Kami mohon kepadamu, ampunilah semua dosa-dosa mereka dan hantarlah mereka ke tempat kediaman-Mu di surga. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang tak dipedulikan, Tuhan Allah kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang tidak dipedulikan. Berikanlah mereka kekuatan dalam menghadapi segala hal dalam hidup yang ada di sekitar mereka, agar dengan kasih mereka mau saling membantu sesama manusia. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Bagi seluruh manusia yang menderita karena berbagai sakit penyakit dan yang terpapar virus COVID-19 dan yang sedang berada pada kondisi koma tidak sadarkan diri akibat COVID-19. Tuhan Yesus tabib sejati, sudilah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka sehingga mereka semua dipulihkan dan dikuatkan dalam naungan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi kesehatan Paus kami, Paus Fransiskus, yang baru menjalani operasi. Semoga dia mengalami kesembuhan agar kembali dapat bertugas memimpin gereja-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami berdoa, ya Tuhan, secara khusus bagi jiwa yang baru beberapa hari ini meninggal, Bapak Lukas Chandra dan Pastor Paulinus Manal. Berikanlah mereka istirahat yang kekal karena kerahiman-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan, yang kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dan semoga persembahan kami siapkan berkenan kepada nomor 391. 391. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan bersama, guna membantu semua hamba-Mu yang beristirahat dalam Kristus. Semoga mereka Kau lepaskan dari ikatan maut, dan Kau anugerahi kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi. Kami semua memadukan suara dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup terpilih kami Fransiskus Tuaman, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang kami doakan dalam misa requiem pada malam hari ini, yang Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul, Santo Fransiskus dari Assisi dan Santa Clara, Santa Faustina dan Santo Yohanes Paulus II, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada-Ku akan hidup selama-lamanya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tuhan bersabda, "Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku akan hidup, biarpun telah mati. Dan siapa yang hidup serta percaya padaku, takkan mati selama-lamanya." Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu, kami rayakan untuk hamba-hambamu yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah kiranya mereka masuk rumahmu, tempat cahaya dan damai abadi. Dan berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Mereka yang terpapar virus COVID-19, mereka yang terpapar karena sakit penyakit yang lain. Berikanlah kesembuhan-Mu itu ya Tuhan, kepada jiwa dan raga mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.
524. 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya. Kristus pemenang jaya, dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Misa sudah selesai, dipersilahkan kepada host yang bertugas malam ini pada pengumuman, persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Nikolaus Sitanggang yang telah mempersembahkan misa arwah dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan menderita. Terima kasih banyak untuk para postulan, semangat postulan-postulan yang baru. Ya, semangat mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk para petugas pada malam hari ini. Tuhan berkati kita semua dengan kesehatan dan kekuatan. Besok kita kumpul kembali pada jam yang sama untuk doa bersama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pastor.